Negeri, nama saya Muhammad Sahyan. Saya lahir di Medan, Sumatera Utara. Terkait dengan perjalanan karir saya sebelum menjadi komisioner Komisi Informasi Pusat, sejak tamat kuliah tahun 98 itu saya langsung berkecimpung atau terjun di dunia jurnalistik. Pertama kali mengawali karir menjadi jurnalis di grup Jawa Pos dari tahun 98 sampai 2006. Kemudian sejak 2006 ke 2012 saya bergabung ke grup MNC, yaitu di Harian Seputar Indonesia, dan terakhir menjabat sebagai kepala redaksi Harian Seputar Indonesia untuk wilayah Sumatera Utara. Setelah itu saya dipercaya menjadi komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Setelah berakhir masa jabatan saya di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, saya mencoba untuk mengikuti seleksi Komisi Informasi Pusat yang berkantor di Jakarta. Yaitu alhamdulillah setelah mengikuti seleksi dan terakhir itu fit and proper test di Komisi 1 DPR RI, saya terpilih dari sekian calon, yaitu kita terpilih ada sekitar 7 orang untuk mewakili Indonesia. Terkait dengan tip bagaimana sehingga saya bisa mencapai karir di tingkat nasional ini, kuncinya adalah pertama yang saya jalani itu adalah pertama disiplin, ya. Kemudian yang kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga yaitu bekerja dengan sebaik mungkin, dan kerja itu tentunya harus diniatkan dengan niat yang ikhlas. Karena apapun ceritanya, ketika kita bekerja maksimal dan kita bekerja dengan ikhlas, itu nanti pasti akan ada orang yang menilai. Terus selanjutnya itu adalah kita juga harus bekerja cerdas. Jadi bekerja sungguh-sungguh, bekerja ikhlas, dan tentunya kita tidak boleh melupakan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi semua itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi saya pikir itulah kunci atau tip-tip mengapa saya bisa dipercaya menjadi komisioner Komisi Informasi Pusat. Ada satu pertanyaan. Iya. Pekerjaan sebagai di Komisi Informasi Pusat itu apa ya, Bang ya? Oke. Jadi Komisi Informasi itu adalah lembaga mandiri yang bekerja menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian menyusun aturan-aturan di Komisi Informasi, dan tugasnya itu adalah menyelesaikan sengketa informasi publik dengan cara mediasi dan adjudikasi non-litigasi. Jadi ketika ada masyarakat atau publik yang ketika mendapatkan informasi dari badan publik tidak dilayani, padahal itu informasi yang terbuka untuk publik, maka ketika dia mendapat hambatan, dia bisa mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi, dan Komisi Informasi itulah nantinya yang akan menyelesaikan sengketa informasi tersebut. Kalau memang dia informasinya yang bersifat informasi publik atau informasi yang terbuka, maka Komisi Informasi akan memutus bahwa badan publik itu harus memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat tadi. Tapi kalau dia termasuk informasi yang dikecualikan, maka kita akan menyatakan bahwa informasi itu adalah informasi yang dikecualikan dan tidak boleh untuk diberikan atau dibuka kepada publik atau pemohon informasi tadi. Komisi Informasi Pusat itu di bawah lembaga negara apa ya, Bang ya? Ya, jadi Komisi Informasi itu adalah lembaga mandiri, lembaga independen. Jadi dia bertanggung jawab itu kepada DPR. Ya, jadi di dalam undang-undang itu
setiap tahun sekali itu Komisi Informasi harus memberikan laporan tugas dan pekerjaannya itu kepada DPR. Jadi kita lembaga mandiri, lembaga independen. Jadi kita dipilih oleh DPR. Jadi bukan dipilih oleh Presiden. Jadi kita independen. Saat ini Pak Sayan di Komisi Informasi Pusat bertugas di bidang penanganan apa ya? Jadi tugas kita tadi kan menyelesaikan sengketa informasi. Jadi ada dua cara ya, mediasi dan adjudikasi non litigasi. Kalau terkait dengan bidang yang yang diberikan kepada saya di Komisi Informasi ini, saya itu ketua bidang regulasi dan kebijakan publik. Jadi di Komisi Informasi ini ada 4 bidang. Ada bidang penyelesaian sengketa informasi, ada bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi, ada bidang kelembagaan, ada 5 ya, ada penelitian dan ada bidang kebijakan publik, regulasi dan kebijakan publik. Dan saya dipercaya sebagai ketua bidang regulasi dan kebijakan publik. Itu bidangnya seperti apa ya, Bang? Contohnya. Jadi bidang regulasi dan kebijakan publik itu dia lebih banyak mengerjakan tentang regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh Komisi Informasi. Jadi ketika ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Komisi Informasi, maka bidang regulasi dan kebijakan publik inilah yang akan membuat aturan-aturan tadi, seperti melakukan kajian-kajian, kemudian melakukan uji publik ke masyarakat. Setelah itu barulah menetapkan undang-undang, dan tentunya ini harus disepakati oleh semua komisioner. Terus juga salah satu titik penekanan dari bidang ini adalah ketika ada hal-hal yang berkembang terkait informasi di masyarakat, maka bidang inilah yang akan menyikapinya. Contoh kasus ketika ribut-ribut tentang adanya disinformasi terkait dengan penetapan atau pengesahan Undang-Undang Cipta Karya, yang mana kemarin terjadi ada yang menyatakan hoax gitu kan, terkait informasi pengesahan Undang-Undang Cipta Karya, maka kita sebagai bidang regulasi akan menyikapi itu. Jadi kalau tuntutan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah bahwa setiap kebijakan yang dibuat baik oleh DPR atau oleh pemerintah, maka di dalam undang-undang ini DPR atau pemerintah itu harus terbuka dan melibatkan peran aktif masyarakat, sehingga ketika undang-undang itu disahkan, masyarakat tahu dan masyarakat bisa terlibat di dalam pengambilan kebijakan tersebut, sehingga tidak timbul adanya penentangan-penentangan dari masyarakat. Ada saran tidak untuk masyarakat terkait dengan lembaga ini sehingga bisa memberikan mereka sebuah jalan atau pencerahan? Ya, kalau harapan kita ke masyarakat adalah ketika masyarakat ingin mendapatkan haknya untuk mendapatkan akses informasi dari badan publik dihalang-halangi atau tidak dipenuhi, maka lembaga inilah tempat untuk mengadu. Jadi mengapa? Karena memang di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, hak mendapatkan akses informasi dari badan publik itu adalah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Karena mendapatkan akses informasi itu adalah hak asasi setiap warga negara. Jadi di Undang-Undang Dasar 45 juga di pasal 28F itu disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan akses informasi dari badan publik untuk pengembangan diri dan lingkungannya. Jadi undang-undang ini memberi perlindungan kepada publik apabila ingin mendapatkan akses informasi. Karena itu jangan ragu-ragu
jangan sungkan-sungkan ketika terhambat dalam mendapatkan akses informasi. Publik atau masyarakat bisa menyampaikan atau bisa mengadukannya ke Komisi Informasi, dan Komisi Informasi itulah Komisi Informasi lah nantinya yang akan membantu menyelesaikan sengketa informasi yang dihadapi oleh masyarakat. Terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya Pak Sayan. Sukses terus. Oke, terima kasih.